Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada dan kapanpun Bapak Ibu menyaksikan siaran persekutuan doa online. Kiranya damai sejahtera ada di dalam hati Bapak Ibu semuanya, dan saat ini biarlah di dalam situasi pandemi yang ada saat ini kita terpaksa melakukan persekutuan doa secara online. Saya tahu kerinduan Bapak Ibu semuanya untuk kita segera bersama-sama bersekutu, tetapi biarlah kita menjadi jemaat yang penuh dengan keadaan yang seperti ini. Kita mematuhi peraturan pemerintah dan juga menjaga diri kita masing-masing. Kita tetap menjaga protokol yang ada dan persekutuan online ini boleh menjadi lepas kerinduan kita untuk kita bersama-sama bersekutu. Persekutuan online yang ketiga ini kami mengambil tema memperoleh doa dan membaca firman dari bawahan dari firman Tuhan. Kita semua tahu dan sadar bahwa kondisi saat ini tidak mudah. Ada dampak yang luar biasa, baik di dalam perekonomian, rumah tangga, dan kesulitan hati. Ada banyak kesulitan, mungkin yang juga. Tetapi sebagai anak Tuhan, biarlah kita tetap percaya dan kita tidak berhenti tidak berputus asa, tetapi tetap percaya kepada rencana Tuhan. Kita hidup mendekatkan diri kepada Tuhan melalui persekutuan ini. Kita akan menyatukan hati, memohonkan kemurahan, membuka persekutuan pada kali ini. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama akan angkat hati, menyatukan hati kita untuk bersama-sama menyembah, menaikkan pujian, karena Tuhan berkata di atas segala pujian. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau yang sudah memimpin kami, menuntun kami, dan memberkati hidup kami. Melalui pandemi ini, Engkau boleh izinkan kami melalui berbagai peristiwa, pergumulan, kesesatan, kesedihan,
Bahkan ada dari kami yang merasa kehilangan. Biarlah Tuhan semuanya itu Tuhan boleh menuntun kami Tuhan semakin mendekat kepada-Mu. Saat ini Tuhan kami menyerahkan hati kami mengangkat hati kami Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Tolong Tuhan dengarkan kami. Pegang tangan kami semuanya ya Tuhan. Rengkuh setiap kami ya Tuhan. Kami yang dengan segala kesesakan, ya Tuhan tolong beri kelegaan. Kami yang saat ini datang dengan segala kesedihan, ya Tuhan tolong beri penghiburan. Kami yang saat ini sudah putus asa, gelisah, khawatir, berikan kelegaan. Kami yang saat ini kelemahan di dalam tubuh, pikiran, dan jiwa kami, tolong Tuhan berikan kekuatan. Melalui firman-Mu ya Tuhan, biarlah itu semakin menguatkan kami Tuhan. Karena kami rindu untuk kami terus mengikuti Engkau Tuhan. Melalui apapun yang kami lalui Tuhan, biarlah kami terus bersandar kepada-Mu. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami mengandalkan Engkau. Engkau yang memimpin kita. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap jemaat yang mengikuti persekutuan Tuhan. Kiranya bersama satu persatu, lembutkan hati, bukakan ya Tuhan, beri kekuatan. Izinkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, kami semua rindu mengikuti sampai akhir di dalam Tuhan. Buatkan kami dalam nama Tuhan Yesus, berselamatkan kami. Kami menyerahkan setiap kami. Haleluya. Amin. Kita semua rindu untuk kita bersama-sama tadi bersekutu di dalam gereja. Tetapi kondisi yang kita memungkinkan, bila itu membuat kita semakin hari bukannya semakin putus asa, semakin ingin, tetapi sebagai anak Tuhan, biarlah kita semakin hari mendapatkan hikmat dari Tuhan, seperti firman yang akan diberikan, mendapatkan berkat Tuhan, hikmat Tuhan. Biarlah Tuhan akan mempermudah kita, memberikan kita hidup, agar kita mengalami semua ini, menanti saat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan, dan bahkan dengan bersyukur. Satu pujian akan mempersiapkan hati kita semua, mempersiapkan kita saat ini untuk kita berdiri di hadapan-Nya dengan bertata di atas pujian. Mari saudara, bersama-sama kita naikkan pujian, sama-sama kita menyembah. Kita bangun altar Tuhan di dalam pujian. Dengan altar Tuhan di dalam hati kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Dan biarkan dengan kehadiran Tuhan, kita akan diperoleh kekuatan, kita akan diperoleh kekuatan. Ini saatnya berdiri di hadapan.
Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita berikan Allah sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memimpin Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami saat ini datang dengan kerendahan hati, membuka akal, pikiran kami, hati kami untuk Engkau tanamkan benih kebenaran firman Tuhan. Biar hikmat itu boleh hadir dalam diri kami, nyata dalam kehidupan kami, dan Roh-Nya Kudus senantiasa memberi inspirasi pada kami, menolong kami, supaya kami tahu sungguh-sungguh apa yang harus kami kerjakan dengan kehidupan kami. Karena itu ya Bapak, saat ini kami memohon kepada berfirmanlah kepada setiap kami, sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah memperoleh hikmat, dan bacaan Alkitab kita diambil dari Ayub pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ayub pasal 28 ayat 20 sampai 28. Bapak Ibu Saudara, kalau mau membaca konteksnya bisa membaca keseluruhan pasal, tapi setelah sini ya. Ayub 28 ayat 20 sampai 28 saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana tertulis demikian. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan danau berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat burung, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi pada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Bapak Ibu Saudara, hikmat selalu menarik untuk kita bicarakan. Kalau kita bertanya apa itu hikmat, sederhananya mungkin kita bisa jawab bahwa hikmat itu bicara soal kebijaksanaan. Dan kalau ada peristiwa ini dan itu, khususnya yang buruk, biasanya kita kemudian menarik hikmahnya. Nah, apakah itu hikmat?
Betul, ketika ada sesuatu yang buruk, kita mencoba berpikir apa maksudnya, kira-kira apa yang bisa kita syukuri, itu juga bisa disebut sebagai hikmat, tetapi masih terlalu sederhana. Kitab Ayub adalah satu dari 3 kitab hikmat yang ada di Alkitab kita. Dan jika kitab Amsal, di kitab Amsal kita menemukan bagaimana hikmat ditampilkan secara ideal, bagaimana yang berhikmat itu disampaikan bahwa ia akan beroleh berkat dan lain sebagainya. Lalu di kitab Pengkhotbah, yang ideal itu kemudian dipertemukan dengan realita kehidupan, sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah betul Allah itu adil dan mereka yang berhikmat akan sungguh-sungguh hidup bahagia? Maka di kitab Ayub, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini ditampilkan jelas melalui pergumulan hidup Ayub untuk kemudian mendapatkan jawabannya. Dan secara cepat, di seluruh kisah di kitab Ayub itu sebenarnya mau menyatakan kepada kita bahwa hikmat adalah tentang bagaimana Allah mengatur seluruh kehidupan ini berlangsung. Dan karena itu ini bukan persoalan satu orang saja, Bapak Ibu, melainkan semua orang. Dan hikmat menunjukkan bahwa cara pandang Allah tentang kehidupan ini begitu besar, begitu luas dan sangat kompleks. Kehidupan yang satu berkaitan dengan banyak kehidupan lainnya. Alam bergantung pada manusia, manusia bergantung pada alam. Kehidupan yang seorang bersinggungan dan berkait erat dengan seorang yang lain. Dan dikatakan hikmat Allah mengatasi semuanya. Sehingga kalau kita renungkan bersama, manusia tidak dapat merembus setitik pun dari hikmat Allah. Ayub dalam keadaannya yang begitu terpuruk, berusaha mengerti dan memahami. Tetapi pemikirannya pribadi malah membawanya naik dan turun. Sesaat ia merasa bahwa Tuhan sungguh-sungguh adil dan bijaksana. Tetapi seketika ia juga menganggap Tuhan sama sekali tidak adil dalam hidupnya. Dituntun dengan akal budi yang Ayub miliki, Ayub malah bisa menganggap Tuhan seakan tidak mengerti apa yang Tuhan sendiri sedang lakukan. Karena itu dikatakan Ayub mulai menggugat Tuhan. Ia seperti mencoba mengajari Tuhan bagaimana seharusnya Tuhan mengatur kehidupan kita. Bagaimana Tuhan seharusnya melakukan ini dan itu atas hidupnya. Sampai di sini saya ajak kita semua untuk tidak menghakimi Ayub seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman Ayub. Saya ajak kita untuk mencoba berempati. Karena kalau kita mau mengakui kadangkala keadaan kita itu tidak jauh berbeda dengan Ayub. Ada kalanya dalam doa kita merasa Tuhan tidak mengerti apa-apa dan telah berlaku tidak tepat, tidak adil. Lalu kemudian tanpa sadar kita mulai berusaha mengajari Tuhan apa yang harusnya dia kerjakan. Jadi apa yang Tuhan lakukan terhadap Ayub, terhadap setiap kita yang kemudian terjebak dalam sesat pikir seperti ini? Kalau kita menengok ke bagian kitab Ayub yang lain, mulai dari pasal 38 kita bisa melihat bagaimana Tuhan membentangkan kerumitan semesta di hadapan Ayub dan menunjukkan bahwa hikmat Tuhanlah yang membuat semua itu ada dan berjalan dalam keteraturan yang begitu rapi yang kita mungkin tidak pernah sadari dan tidak pernah kita bisa mengerti semua. Bagaimana Tuhan mengatur bumi ini supaya semua yang ada di permukaannya tetap bisa berdiri tegak. Bagaimana laut diberi batas oleh Tuhan sehingga kita bisa menemukan apa yang namanya pantai. Dan kita bisa duduk tenang di tepi pantai tanpa takut digulung oleh ombak. Bagaimana matahari dan bulan dan bintang bisa tampak menerangi bumi, padahal mereka begitu jauh letaknya dari bumi. Bagaimana mengatur angin, bagaimana mengatur kilat, dan lain sebagainya. Baru sampai di sini saja. Ayub dan setiap kita tentunya sebenarnya tidak mengerti secara penuh bagaimana sesungguhnya Tuhan mengatur kesemuanya.
Karena itu apa yang Ayub ungkapkan menjadi betul. Ayat 20 dikatakan, hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Dan ayat-ayat selanjutnya seperti mau mengatakan bahwa hikmat itu tidak kasat mata. Bahkan di dunia orang mati pun tidak bisa kita menemukan hikmat itu dengan karena hikmat sepenuhnya milik Tuhan. Dan keterbatasan yang kita miliki membuat kita sama sekali tidak mampu menangkap hikmat Tuhan itu. Karena dikatakan, karena itu Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang perlu menyatakan kepada manusia apa itu hikmat dan bagaimana cara memperolehnya. Itu tercatat di ayat yang ke-28. Mari kita perhatikan di situ tercatat, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dan kalau boleh saya sebut, inilah yang disebut sebagai hikmat manusia. Kita mungkin tidak bisa memahami hikmat Allah, tetapi kita mampu mengerti hikmat yang diajarkan, yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu ini, takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Kita memperoleh hikmat ketika kita pertama-tama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kebesaran hikmat-Nya, dan mengakui bahwa Allah sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh adil, dan sungguh-sungguh baik. Dan karena dalam hikmat kita mengakui Tuhan itu baik dan telah mengatur semuanya sungguh amat baik, maka akal budi kita seharusnya mendorong kita untuk kemudian menjauhi kejahatan. Itu yang Ayub lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Ayub merendahkan diri, di saat itulah ia beroleh hikmat. Ia jadi siap untuk mengerjakan tanggung jawab yang lebih besar, keturunan dan kekayaan yang berlipat kali ganda yang ia peroleh kelak. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, itu bukanlah hadiah, karena Tuhan juga sebelumnya tidak pernah menghukum Ayub. Itu adalah berkat mengiringi hikmat yang Ayub miliki. Jadi kita renungkan ini, bagaimana hikmat kita sejatinya bukan terletak pada apakah kita memiliki ilmu pengetahuan yang banyak. Dan saya tidak bilang bahwa kita tidak perlu belajar. Kita sangat perlu, bahkan harus terus menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Tetapi ketika kita bicara hikmat, ternyata tidak hanya terletak pada semua itu. Dan hikmat juga bukan soal apakah kita bisa mengerti dan memahami mengapa peristiwa buruk terjadi. Bukan hanya itu. Tetapi hikmat itu terletak pada itu, pada takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Supaya beroleh hikmat, kita pertama-tama diminta untuk merendahkan diri, menaruh hormat, menaruh percaya pada Tuhan, meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, yang mengerti apa yang Ia sedang lakukan, yang tahu betul ketika Ia membiarkan ini dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika kita berusaha di saat tersulit sekalipun, kita terus berbuat baik dan menghindari kejahatan. Itulah hikmat kita. Dengan hikmat ini kita kemudian bisa menjadi lebih bijak dalam menanggapi berbagai peristiwa yang terjadi. Kita boleh saja senang ketika peristiwa baik terjadi, tetapi kita tidak kabur di dalam kegembiraan. Kita wajar saja untuk bersedih ketika peristiwa buruk terjadi, tetapi kita tidak mau berlarut-larut tenggelam di dalam kesedihan. Kesuksesan tidak membuat kita menjadi sombong, sebaliknya kegagalan tidak membuat kita putus asa. Dan beban, persoalan, masalah kita tidak pernah terlihat terlalu besar untuk kita hadapi. Sebaliknya semua itu tampak begitu kecil di hadapan
Tuhan yang Maha Besar. Ketika ada pengalaman naas terjadi, kita kemudian tidak merasa menjadi orang yang paling sengsara. Tidak. Kita hanyalah satu dari miliaran manusia yang ada di muka bumi. Dan di tengah kerumitan semesta, kita sesungguhnya bukan apa-apa. Hingga akhirnya kita sadar, hanya dalam belas kasih Allah, kita adalah pribadi-pribadi yang berharga. Kalau kita sampai saat ini masih bisa menikmati segala yang baik, itu adalah anugerah. Dan orang yang hidup di bawah anugerah tentu akan menghasilkan gaya hidup yang jauh berbeda, jauh lebih positif, jauh lebih bermakna. Orang-orang yang mengerti bahwa hidupnya adalah sebuah pemberian, dan pemberian yang baik dari Tuhan, tentu hari-harinya akan diisi oleh bentuk-bentuk ucapan syukur. Milikilah hikmat yang benar, yaitu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itulah akal budi. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita menaikkan doa syafaat kita dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan. Dan saat ini kami memohon hikmat dari Tuhan. Kami mau mengerjakan hikmat kami, yaitu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, karena kami tahu bahwa adalah Allah yang baik. Biarlah kami terus melihat bagaimana kehidupan ini berlangsung dalam hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami boleh mengerti Tuhan kami hidup dan segala sesuatu berlangsung di dalam kendali Tuhan. Dan ini bukan tentang diri kami juga. Ini tentang kehidupan banyak orang. Dan ini adalah tentang Tuhan. Kami hanyalah satu dari banyak orang yang seharusnya menampakkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah semua yang kami kerjakan, biarlah semua yang kami pikirkan, semua yang kami lakukan, itu boleh sungguh-sungguh menyatakan kebesaran Tuhan. Kami kembalikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena itu kalau saat ini kami sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai pergumulan dalam hidup kami, kami percaya ataupun akan menolong kami pada waktu yang tepat dengan cara yang unik, yang mungkin tidak bisa kami pahami sebelumnya. Kami akan menemukan jalan Tuhan. Bagi kami yang sakit, kami mohon damai sejahtera Tuhan mengiringi waktu-waktu kami menuju pemulihan. Bagi kami yang lemah, kami yang saat ini sedang berputus asa karena belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan solusi atas masalah-masalah rumah tangga, belum menemukan bagaimana caranya memperbaiki relasi yang buruk di tengah rumah tangga dan pekerjaan kami. Kami mohon Engkau juga menolong kami supaya kami menemukan jalan untuk kami mengerjakan bagian kami dengan baik, dengan setia, dengan sabar. Kami mau terus menunjukkan kasih, menunjukkan percaya kami pada Tuhan, menunjukkan iman kami pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Satu hal yang kami mau janjikan bahwa kami tidak mau berhenti berjuang. Kami mau terus semangat, kami mau terus mengerjakan apa yang kami bisa. Karena kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati semuanya itu, menyempurnakannya, sehingga itu boleh menjadi alat tangan Tuhan untuk menandakan kebaikan bagi setiap kami, bagi keluarga kami, bagi sebagai banyak orang. Berkati gereja kami ya Bapak di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, dan kami masih belum tahu kapan akan berakhir. Tapi Tuhan, gereja Tuhan ini mau terus melayani Tuhan di tengah situasi yang tidak ideal sekalipun. Berkati anak-anak-Mu yang memberikan diri penuh bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja kami. Mereka yang menghabiskan waktunya untuk mengerjakan ini dan itu.
yang mungkin tidak banyak orang tahu, tapi Tuhan yang mengerti. Tuhan yang akan memberkati pekerjaan mereka semua. Tuhan akan memberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan kemampuan untuk melakukan banyak hal. Dan kami percaya, dimanapun kami berada, meski tubuh kami tidak menyatu di satu tempat di gedung gereja ini, tetapi kami adalah gereja. Dimanapun kami berada, masing-masing kami bersatukan dalam Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak. Saya berdoa bagi bangsa kami, Tuhan rawat, Tuhan jamah, Tuhan tolong, berikan hikmat para pemimpin kami, supaya tahu apa yang mereka harus lakukan agar pandemi ini boleh berakhir dan keadaan bangsa kami juga boleh mengalami pemulihan. Makin hari makin baik. Ancaman resesi yang di depan mata Tuhan, mau yang tahu, biar kami menjalani setiap pergumulan bangsa ini dengan damai sejahtera Tuhan dan dengan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau mengasihi bangsa ini dan biarkan kami juga sebagai anak-anak-Mu menunjukkan kasih yang sama pada bangsa ini. Kami mau melakukan sesuatu, mulai dari rumah kami sendiri, mulai dari lingkungan kami sendiri. Terima kasih Bapak. Dan sempurnakan waktu kedua kami ini Bapak, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bentar kami akan mengakhiri persekutuan doa online kami. Kami akan langsung kembali ditempatkan di kehidupan sehari-hari kami. Biar Tuhan, Roh yang Kudus menyertai kami, dan karena itu kami mohon berkat dari Tuhan dan dari kami juga. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kami sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kami, supaya oleh Tuhan Roh Kudus kami semua boleh berlimpah-limpah dalam harapan, mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen.